Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Muhammad Naufal Irfan. Kali ini kita akan kembali lagi di segmen Bisikan Malam. Di Bisikan Malam kali ini, kita akan ngebahas nih satu makhluk yang terkenal di daerah pulaunya dulu nih, Sumatera dengan Provinsi Sumatera Barat. Lebih tepatnya itu di Minangkabau. Nah, di Minangkabau, kepercayaan terhadap ilmu hitam itu masih sangat kuat. Terutama dalam bentuk yang paling ditakuti, palasik namanya. Banyak orang yang mengira bahwa palasik adalah semacam penyakit, tetapi kenyataannya jauh lebih gelap daripada itu. Palasik adalah ilmu hitam yang berbahaya, yang konon mampu menimbulkan malapetaka, terutama bagi bayi yang baru lahir. Legenda Palasik. Orang yang menuntut ilmu ini itu membutuhkan sesajen yang sangat mengerikan, teman-teman. Salah satunya janin bayi atau bahkan bayi yang baru lahir. Hal ini membuat para ibu di Minangkabau itu sangat waspada, teman-teman, karena keselamatan bayi mereka itu bisa terancam. Palasik juga dipercaya bisa datang dalam berbagai wujud, seperti seorang pengemis yang datang ke rumah dengan berpura-pura mendoakan bayinya yang baru lahir itu. Namun, di balik niat baiknya ini, tersimpan niat jahat. Sang pengemis akan menghisap ubun-ubun bayi itu, membuatnya cekung dan menyebabkan penyakit yang mematikan. Selain itu, palasik juga bisa menyerang melalui air susu ibu. Ketika seorang ibu menyusui bayinya yang sedang terkena palasik, bayi tersebut mungkin akan menolak minum susu itu, yang menyebabkan bayi itu lemah dan kurus, teman-teman. Di pasar-pasar, tempat keramaian, palasik sering muncul sehingga ibu-ibu Minangkabau itu sangat waspada ketika membawa anak-anaknya mereka ini keluar rumah. Ciri dan akibat palasik. Bayi yang terkena palasik itu biasanya menunjukkan gejala-gejala yang mengerikan, teman-teman. Mereka akan mengalami demam tinggi, menangis tanpa henti di malam hari, dan dalam beberapa kasus, ubun-ubun bayi yang baru lahir ini itu akan terlihat cekung, teman-teman. Jika tidak segera diobati, palasik dapat menyebabkan bayi mengalami diare yang parah dengan bau kotoran yang sangat menyengat. Gejala-gejala ini itu kerap berujung pada kematian jika tidak segera ditangani oleh orang pintar yang mampu mengusir ilmu hitam tersebut, teman-teman. Jenis dan warisan palasik. Ada berbagai bentuk palasik yang diceritakan oleh masyarakat Minangkabau. Ada yang mengatakan bahwa palasik berbentuk kepala yang melayang, sementara yang lain menyebutkan sebagai seorang perempuan tua. Ilmu ini dipercaya turun-temurun, teman-teman. Sehingga jika seseorang menuntut ilmu ini, keturunannya juga dianggap sebagai palasik. Biasanya, untuk keturunan ini, mereka tidak akan pernah sadar, teman-teman, kalau dia itu adalah palasik. Dan suatu saat, misalkan turunannya itu udah tidak ada, dan orang tersebut itu nggak tahu kalau dirinya itu palasik, mereka bisa jadi suatu saat berubah jadi palasik, dan ujung-ujungnya melanjutkan warisannya, teman-teman. Penangkal palasik. Masyarakat Minangkabau itu memiliki berbagai cara untuk menangkal palasik. Salah satunya adalah dengan membuat gulungan kain yang berisi bawang putih dan kemiri yang sudah didoakan. Gulungan tersebut kemudian disematkan nih pada baju bayi yang akan dibawa keluar rumah. Selain itu juga, gelang besi yang telah didoakan juga sering banget dipakai oleh ibu dan bayi, sehingga membuat mereka itu merasa memiliki perlindungan lah. Sebuah cara lain juga itu dipercaya adalah dengan cara memakaikan singlet terbalik terhadap bayi tersebut. Sebuah tradisi yang terkadang terbawa hingga bayi tersebut tumbuh besar. Cerita palasik menyeramkan. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk nih ke cerita yang aku dapatkan dari kerabat aku. Namanya sih pengen disamarkan, tapi sebut aja namanya Buyung. Dia tinggal di Sumatera Barat nih, provinsi yang makhluk ini terkenal dari sana. Nah, dia tinggal di salah satu daerah
pedesaan gitulah intinya. Mari kita dengarkan ceritanya. Desar angin malam merayap perlahan, menyusup melalui celah-celah jendela rumah kecil Buyung. Suara lolongan anjing dari kejauhan seolah membawa petaka buruk. Malam itu sepi, terlalu sepi, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah keheningan yang mencekam, Buyung merasa ada sesuatu yang tak beres. Meskipun ia belum bisa menjelaskan kenapa, tak disadarinya, kegelapan yang menggantung di luar sana bukan hanya sekedar malam biasa. Ada sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang sedang menunggu, mengintai di bayang-bayang rumahnya. Buyung sejak kecil sering mendengar cerita dari orang tuanya tentang makhluk palasi. Makhluk jahat yang suka menghisap darah bayi, terutama yang baru lahir. Dulu saat Buyung masih kecil, ia nyaris menjadi korban palasik itu sendiri. Orang tuanya itu sigap menyelamatkannya, tapi kisah itu terus menjadi bayang-bayang di masa kecil Buyung. Jangan pernah lupa ya, palasik bisa datang kapan saja. Itulah peringatan yang selalu diucapkan ibunya. Namun setelah dewasa, Buyung tidak lagi memikirkan cerita itu, menganggapnya hanya sebuah dongeng belaka. Waktu pun berlalu, dan Buyung hidup bahagia bersama istrinya, namanya Ria. Suatu hari, setelah Ria melahirkan, Buyung memutuskan keluar rumah untuk membeli beberapa persediaan bagi mereka. Saat kembali, suasana rumah terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Dengan perasaan sedikit gelisah, Buyung masuk dan melihat Ria duduk sendirian di kamar, tanpa bayi mereka. Ria, di mana anak kita? Tanya Buyung sedikit panik. Ria tampak tenang dan menjawab, Tadi ada seorang wanita yang kelihatannya pulang bekerja dari pabrik. Wajahnya kusam dan rambutnya berantakan. Dia bilang, dia adalah kerabatmu. Katanya sih, dia udah lama tak bertemu denganmu. Jadi, aku biarkan dia masuk. Dia bilang ingin mendoakan anak kita juga. Dan melihat aku kelelahan, dia menawarkan tuh untuk menggendong bayi kita sebentar. Tuh, dia sedang membuatkan susu anak kita di dapur. Deg! Hati Buyung berdegup dengan kencang. Sejak kapan aku punya kerabat seperti itu? Pikirnya. Buyung segera ke dapur. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Semakin dekat ke dapur, suasana semakin mencekam. Ruangan terasa begitu gelap. Walaupun lampu dapur masih menyala, bayangan di sudut-sudut ruangan tampak hidup, seperti bergerak-gerak mengawasi setiap langkah dari Buyung. Tiba-tiba suara kecil terdengar di sekitarnya, seperti berbisik di telinga, namun tidak jelas dari mana asalnya. Kau datang tepat waktu. Suara itu menyeramkan, dan seolah berasal dari segala arah. Sesampainya di dapur, Buyung terpanjat. Di hadapannya terlihat sosok kepala wanita melayang tanpa tubuh, dengan lidah panjang menjulur, menghisap sesuatu dari tubuh bayinya. Kepala bayinya itu perlahan terlihat mengempis. Darahnya tersedot habis oleh makhluk mengerikan itu. Palasi! Teriak Buyung. Ia segera melompat dan merebut bayinya dari cengkraman makhluk itu. Lalu lari sekencang mungkin ke kamar. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Namun dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ria, cepat pegang anak kita. Teriak Buyung saat masuk rumah. Mengunci pintu rapat-rapat, Ria yang panik segera memegang bayi mereka. Sementara Buyung mengingatkan kembali cerita ibunya. Bawang merah, gumamnya. Ingatan lama itu kembali menghantui. Ibunya pernah berkata bahwa bawang merah bisa mengusir palasi. Dengan tekad bulat, Buyung berlari kembali ke dapur, melawan rasa takut yang mencekam. Gelapnya malam di luar itu terasa masuk ke dalam rumah mereka, dan suara tawa palasi semakin kuat. Kau tak akan selamat. Nafas Buyung terasa berat, tapi ia tak boleh menyerah. Ketika Buyung mengambil bawang merah dari dapur, bayangan kepala palasi itu mulai mendekat. Terlihat mata merah menyala ada di hadapannya yang ingin mengincar anak dari Buyung. Berhasil bawa bawang merah, Buyung kembali ke kamar. Dia segera mengoleskan bawang merah itu ke seluruh tubuh bayinya,
terutama di bagian ubun-ubun dan leher. Baunya menyengat, bawang merah itu tampaknya mulai mengusir kehadiran makhluk tersebut. Suara tawa perlahan menghilang, tapi Buyung tahu kalau ini belum berakhir. Tak lama kemudian, seorang dukun yang sedang dipanggil oleh Ria itu tiba di rumah. Dengan cepat, dukun itu melakukan ritual untuk melindungi bayi mereka dari ancaman tersebut. Kau beruntung, Buyung. Jika terlambat sedikit saja, anakmu mungkin sudah tidak akan bisa diselamatkan. Kata dukun itu dengan suara berat. Akhirnya anak mereka selamat. Palasik berhasil diusir, tapi trauma malam itu tidak akan pernah tergantikan. Setelah dukun pergi, keheningan kembali menyelimuti rumah. Meski anaknya telah selamat, rasa takut itu tak sepenuhnya hilang. Ia merasa ada yang masih mengintai di rumahnya itu, tersembunyi di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan lain. Di luar rumah, suara angin mendesir pelan, membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh Buyung. Kau mungkin selamat hari ini, tapi aku akan kembali. Suara itu menggema di telinganya, seolah datang dari dalam kepalanya sendiri, membuat darah Buyung membeku. Sebuah peringatan yang jelas, Palasik tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, dan suatu hari ia akan kembali untuk mengambil apa yang telah diambil darinya. Itulah teman-teman cerita dari POV Buyung, dari kerabat kita yang tinggal di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Dan ya, di era modern sekarang, kepercayaan terhadap Palasik itu mulai memudar. Banyak ibu-ibu zaman sekarang yang tidak percaya lagi akan Palasik ini, teman-teman. Dan mereka juga membawa anak-anak itu tanpa perlindungan khusus ketika dia pergi keluar dengan bayinya gitu. Namun, sebagian orang kepercayaan ini masih hidup, terutama di daerah-daerah pedesaan Minangkabau. Walaupun ilmu medis telah banyak berkembang dan dapat menjelaskan sebagian besar penyakit yang dialami oleh bayi, itu cerita tentang Palasik tetap hidup dalam kebudayaan Minangkabau. Masyarakat masih percaya nih bahwa Palasik adalah ancaman nyata yang dipengaruhi oleh kekuatan gaib. Apapun kepercayaannya, yang penting adalah menjaga kesehatan dan keselamatan baik secara fisik maupun spiritual bagi bayi-bayi yang baru lahir. Bagaimana teman-teman cerita tentang makhluk dari Minangkabau ini yang dinamai Palasik? Apakah kalian memiliki cerita seram tentang Palasik atau kalian pernah mendengar? Atau bahkan kalian sendiri pernah mengalami cerita mistis dari Palasik ini? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Dan request nih, untuk minggu depan kita akan bahas makhluk apa lagi yang terkenal di berbagai provinsi di Indonesia, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video lainnya. Dadah!